ya. Sistem defrost pastikan ada ganti dengan yang berkualitas, ya. Masalah beres, masalah tuntas. Kulkas 2 pintu penuh dengan batu es, ya. Tunggu-tunggu, jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan info gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Nedatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan berikan sebuah ilmu sama teman-teman, bagaimana caranya mengatasi kulkas LG 2 pintu. Kulkas 2 pintu penuh dengan batu es. Nih teman-teman nih, di sini masih ada sisa tuh bang. Tuh, di ruangan atasnya ini penuh dengan batu es. Nah tuh. Tuh, penuh dengan biang es, penuh dengan batu es. Kelihatan bang? Nah nih, penuh dengan batu es nih. Nah nih, dan ini menyebabkan kulkasnya atasnya dingin, bawahnya nggak dingin. Nah, satu informasi penting yang akan saya sampaikan sama teman-teman nih, tolong dicatat baik-baik ya. Kalau kulkas Anda banyak sekali batu es di atas, ya. Banyak sekali batu es di atas, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin mesinnya rusak. Dicatat baik-baik, kalau kulkas Anda batu esnya penuh di atas, itu tidak mungkin kompresornya rusak. Dicatat baik-baik, takutnya Anda ketemu oknum bang, ketemu oknum yang tidak bertanggung jawab, dibilang mesinnya jebol. Itu tidak mungkin, gak mungkin mesinnya rusak kalau atasnya ini penuh dengan batu es. Yang kedua, gak mungkin kulkas Anda freonnya habis. Kenapa? Karena dia si freonnya sudah terbentuk ya. Kompresornya sudah jalan, sudah memproduksi batu es. Artinya itu freonnya masih bagus, kompresornya masih bagus. Jadi kalau ada yang bilang kompresornya rusak, itu hoax. Itu 100% hoax, itu 100% bohong bang. Dan kalau ada yang bilang freonnya habis, itu tambah bohong lagi ya. Lalu barang apa yang diganti Mas Andre? Bisakah kita perbaiki secara mandiri? Jawabannya adalah bisa. Anda bisa perbaiki hal ini secara mandiri. Nah ini kita geser ke kiri ya. Kita ini untuk yang buat apa bang? Buat nyaro batu esnya kita geser ke kanan. Nih, geser. Nah, no jatuh ya. Nah jatuh ya. Selanjutnya apa? Kita buka bos ini satu nih. Dapat? Ya. Bos satu ini kita buka. Kemudian kita tinggal tarik ini ke luar. Apalagi kalau ditandai biang es seperti ini banyak, Anda jangan sekali-kali Anda paksa, disiram dulu pakai air. Siram pakai air. Mas Andre kalau disiram kayak gini ntar nyetrum kagak, oke? Kagak bakal nyetrum teman-teman, ya. Aman. Kenapa nggak nyetrum? Karena di dalamnya udah banyak batu es, ya. Batu es itu kan air aja kagak nyetrum. Batu esnya kagak nyetrum, apalagi air, ya. Intinya nggak bakal nyetrum, karena di dalamnya juga udah dikasih ini kok, apa isolasi bang. Isolator. Nah, kita coba songkel pelan-pelan. Songkel satu, songkel lagi satu. Nah, songkel. Nah, tarik. Bener-bener nyata nih batu es ini nih ya. Ini udah bisa dipastikan kalau mesin Anda masih bagus ya. Ini bisa dipastikan kalau mesin Anda masih bagus, bukan mesinnya yang rusak. Kalau mesinnya rusak nggak mungkin batu esnya sebagus ini. Ini kita hancurin dulu teman-teman, kita siram dulu. Nah, tene. Silakan di share ya. Di share agar apa? Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar. Bukan freonnya rusak, ya. Bukan juga mesinnya rusak. Nah, ini udah kelepas bang. Nah, tuh. Pak. Di sini ada soket kipas di sini, dapat? Nah, nih, seperti ini. Konsepnya adalah kulkas ini seharusnya dia ini teman-teman, ya. Konsepnya harusnya kulkas ini adalah pada saat batu sudah tebal seperti ini, sistem defrost akan beraksi, ya. Sistem defrost akan beraksi, akan mencairkan, ya, mencairkan batu es yang nongol di sini, ya. Mencairkan batu es yang nongol di sini dan akan tembus airnya ke sini nih bang. Nah nih. Nih di sini ada pembuangan nih. Nah, akan tembus ke sini. Normalnya seperti itu, ya. Tapi yang terjadi adalah di sini nggak keluar nih. Nah, nih. Nih, teman perhatikan nih. Mampet. No. Semoga bisa ngeliatnya ya. Nih itu mampet nih. Ini adalah salah satu penyebab. Nah, nih. Karena apa? Karena ini bisa menyebabkan atasnya jadi batu es tebal nih.
Siram terus. Nah, siram terus. Perhatikan baik-baik nih. Fokus ke sini. Ah nih. Ini dia barang yang bermasalah, teman-teman. Nah nih. Ini namanya apa? Namanya adalah sistem defrost. Nah nih. Sistem defrost Anda yang bermasalah. Sistem defrost Anda yang sudah rusak. Nah nih. Nah ini dia nih. Ini namanya adalah sistem defrost. Alat ini yang bermasalah ya. Anda ganti barang ini masalah beres. Kalau misalnya ganti gimana Mas Tani nih? Perhatikan baik-baik cara menggantinya. Potong seperti ini jeder. Nah, potong. Anda kasih defrost yang baru. Nah. Seperti ini, potong. Nah. Ini yang lama, ini yang baru. Pasang jeder. Nah, seperti ini, dapat? Ya. Oke. Sangat mudah ya. Habis itu jangan lupa disoltem, diisolasi hitam ya. Kerjakan secara mandiri. Habis itu kita pasang nih. Pasang seperti semula seperti ini. Seperti ini. Yang erat ya, pakai kabel tis. Nah, seperti ini. Nah, jeder. Oke. Nah, seperti ini. Set. Nah, seperti ini. Oke. Habis itu apa? Barang yang kedua ada ganti nih. Ini bukan nih, Bang. Nah nih. Nah seperti ini, tekan, tarik, set. Nah sangat mudah ya. Nah ini barang kedua nih ya. Ini namanya barang yang kedua. Namanya apa? Namanya adalah timer. Nah nih, namanya adalah timer. Anda ganti juga barang ini nih. Perhatikan baik-baik. Contoh ini timernya ya. Ini timer yang kedua ya. Pada saat Anda ganti timer, Anda masanya kayak gini nih ya. Masanya kayak teman-teman nih. Ini kan timer lama, ini timer baru ya. Masanya kayak gini. Ini cabut ya. Soket yang ini cabut. Nah, nih. Nih, pastikan pembatasnya ada pembatas nih, Bang. Ya. Kalau mau di zoom nih. Ini kan ada pembatas. Ini pembatas ya. Ini pembatas, ini pembatas. Anda nyopotnya satu persatu, teman-teman. Kayak gini nih caranya masangnya nih. Kayak gini. Lepas satu. Nah, lepas, pasang di sini nih. Dapat? Ya. Nah, pasang di sini, teman-teman nih. Jeder. Nah, seperti ini. Ini yang kedua lepas. Nah, seperti ini, teman nih. Pasang jeder. Set. Ini juga pasang berurutan ya. Ini kabel ini nggak boleh bolak-balik. Kalau bingung dipoto cekrek gitu. Kalau bingung dipoto dulu. Ini udah pasang, Bang. Seperti semula lagi, Bang. Biar saudara Anda bisa pada belajar. Nah, ini pasang. Ini pasang, Bang, kencangin, Bang. Jeder. Oke, udah. Yang tidak kalah penting dan ini adalah sebuah SOP. Kalau di bengkel kami itu namanya SOP, Standar Operasional Prosedural. Jalur ini harus tembus ya. Jalur ini harus tembus dan harus ditusuk dengan kabel. Ini di lubang ini harus ditusuk ya. Ditusuk-tusuk terus dengan menggunakan kabel. Ini harus bersih ya. Gak boleh kotor. Ini kan ada lubang nih. Ini tusuk terus dengan menggunakan kabel. Nah, harus benar-benar tembus sampai ke atas. Nah, pantang berhenti sebelum bersih. Terus. Nah, seperti ini. Boxnya harus bersih ya. Setelah Anda sudah rasa bersih, Anda tinggal pasang seperti semula. Nih, pasang seperti ini. Nah, dapat? Nah, seperti ini. Ini masanya nggak bisa bolak-balik ya. Masanya nggak bisa bolak-balik. Jadi Anda nggak usah khawatir ketuker. Masanya nggak bisa bolak-balik dia. Jadi Anda nggak usah khawatir ketuker. Kalau masang kayak gini nggak bakal masuk dia. Masangnya harus kayak gini dia. Nah, dapat? Nah, seperti ini. Pluk. Pasangnya, Bang. Dorong. Nah, dorong lagi. Dorong. Set. Habis itu pasang ininya, Bang. Ah, ininya, Bang, pasang. Set. Nah, tekan. Oke, set. Nah, dan apa? Dan masalah tuntas, teman-teman. Masalah tuntas, masalah beres, Bang. Ya. Cuma diganti barang ini nih. Satu namanya defrost, satu namanya timer. Namanya kalau di Andai Tatum namanya sistem defrost, ya. Sistem defrost, pastikan ada ganti dengan yang berkualitas, ya. Masalah beres, masalah tuntas. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Andai Tatum, ketik aja di Google Map Andai Tatum.